Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Minggu Biasa yang ke-26. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Berkah dalam hari ini kita telah mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Dalam perumpamaan, Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat mendalam tentang pentingnya ketaatan dalam hidup kita. Dalam kisah ini ada 2 orang anak yang masing-masing memiliki sikap yang berbeda terhadap perintah ayah mereka. Bila kita renungkan lebih dalam, sikap anak sulung merupakan perumpamaan oleh Yesus yang ditunjukkan kepada para imam kepala dan para pemuka, terlebih orang Farisi dan ahli Taurat. Anak manusia ini melambangkan para pemimpin agama pada waktu itu. Ada para imam yang terlihat begitu saleh dan tekun dengan pengajaran mereka di bait suci. Ada juga golongan Farisi yang begitu ketat dalam menjalankan perintah Tuhan. Mereka begitu fasih dalam berbicara tentang Taurat dan tafsiran-tafsiran yang ada. Mereka begitu hebat dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Taurat dan tradisi Yahudi. Namun, dalam kenyataannya, perkataan mereka dibalut dalam kemunafikan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu,
Yesus mengancam mereka melalui perkataannya, "Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya." Hal ini menggambarkan kerendahan hati dari orang-orang yang dianggap tidak baik, namun mereka menyadari kesalahan tersebut dan mau bertobat melalui perkataan mereka dan melakukan perbuatan baik. Wujud perumpamaannya Yesus ini adalah memuji anak kedua, di mana anak kedua ini menyesali perkataannya dan melaksanakan kehendak bapaknya. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, apa pesan yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Secara singkat, boleh saya katakan bahwa Tuhan tidak butuh orang-orang yang hanya berkata, "Ya Tuhan," tetapi tidak mau melangkah, diam, dan tidak mau bergerak. Bukan orang yang mengatakan, "Yes, yes, but do nothing." Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi banyak orang yang hanya berkata, "Ya," tetapi tidak mau. Mereka pintar berbicara, tetapi perbuatannya kosong. Dalam konteks ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang mendalam dari kisah ini. Yang pertama adalah ketaatan lebih penting daripada kata-kata. Kita seringkali bisa berbicara dengan baik dan berjanji akan melakukan berbagai hal, tetapi jika tidak diikuti dengan tindakan nyata, itu tidak memiliki nilai yang sebenarnya. Allah menginginkan ketaatan kita lebih dari sekedar kata-kata kosong. Poin yang kedua adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan kembali kepada Allah. Kita semua memiliki kesempatan untuk menafsirkan dan memperbaiki kesalahan kita. Seperti anak kedua dalam kisah hari ini, kita bisa saja telah menolak Allah dalam beberapa hal. Tetapi jika kita merasa menyesal dan kembali kepadanya, Allah siap untuk menerima kita kembali dengan kasih-Nya yang begitu besar. Dan poin yang ketiga adalah kerendahan hati di hadapan Allah. Kita harus mengakui bahwa seringkali orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat, seperti pemungut cukai dan pelacur dalam kisah hari ini, dapat mendahului kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan siapapun, tetapi untuk memiliki hati yang rendah dan siap menerima hikmat Allah. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, hari ini kita dipanggil untuk lebih dari sekedar kata-kata. Hari ini kita dipanggil untuk lebih dari sekedar kata-kata dalam iman kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan yang tulus kepada Allah, dan untuk selalu siap memahami ketika kita melakukan kesalahan. Ingatlah, Allah melihat hati kita, dan ketaatan yang tulus adalah hadiah yang kita berikan kepadanya. Marilah kita hidup sebagai contoh nyata dari kata-kata dan perbuatan, sehingga dunia dapat melihat kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Semoga kita dapat menjalani hidup yang lebih mendalam dalam ketaatan
kepada Allah dan memiliki kerendahan hati untuk menerima anugerah-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu yang kudus, di mana Putra-Mu sendiri menjadi santapannya. Kami bersyukur juga atas anugerah sabda-Mu yang kami peroleh dan kami renungkan hari ini. Semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami setiap hari. Sebab Dialah Tuhan dan penebus kami. Amin.